Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Itu paham? Bagaimana katanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ibu mau absen dulu ya? Alifia Hapsari, Angga Saputra, Akilatun, Arkan Nabil, Arya Bulan Nurwibawa, Asya Nur Asila, Anwar Karyani, Azura Nur Najwa, Bagus Al-Mutako, Dewi Chandra Kirana, Arisa Rizkiani, Kaisal Ashari, Fadil Istanti, Karisa Sita Putra, Ulfa Rizkiati, Rifia Sevan Sinanta, Muhammad Haji Gopio Setiawan, Muhammad Rifki Amitra, Muhammad Asri Wafa, Muamalah, Muhammad Jafar Latif, Muhammad Lutfi Askaria, Muhammad Zulfi Fahmi, Muhammad Faras Khairul Zaman, Muhammad Rizky Fauzan, Muhammad Rofi Olizi, Yelnal Mulana, Dimas Aceh Purwasi, Pandu Andika Yudhistira, Lavendra Weza, Satria Melvin, Riyad Bojo, Juliana Zaro, Yusuf Alfian Fahmi. Alhamdulillah berangkat semua ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, apa baiknya kita berdoa dulu ya. Ketuanya siapa? Pimpin berdoa dulu. Siap, mulai. Sebelum mulai pembelajaran, coba cek dulu di bawah ada sampah apa enggak. Terus misal ada sampah, dan coba dulu ke tempat sampahnya. Karena kalau kita belajar terus keadaan kelas kotor, pasti gak nyaman kan? Lihat dulu ada sampahnya enggak.
nggak? Kita dalam sehari, ayo berapa ayo? Kita dalam sehari itu melakukan sujud itu 34 kali. Kita sudah bareng-bareng ya. Yang pertama, sholat isya. Sholat isya berapa rakaat? 1 kali rakaat itu 2 kali sujud. 4 kali 2. Terus yang kedua subuh. Subuh berapa rakaat? 2 kali 2? 4. Terus zuhur berapa rakaat? 4 kali 2? 4. Asar 4 kali 2? 4. Terus habis itu maghrib 3 kali 2? 6. Jadi totalnya 34. Nah, terus ada yang tahu nggak kita melakukan sujud itu bagian tubuh mana saja yang menempel di alat sholat? Ini, terus telapak tangan, lutut, dan jari kaki. Oke. Nah, kita itu sujud itu ya yang bagian itu menunjukkan bahwa kepatuhan kita, kerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus semakin banyaknya kita melakukan sholat, apalagi sholat sunnah nih, jadi semakin banyak pula kita melakukan sujud. Nah, sujud itu mempunyai arti menggambarkan kepatuhan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya boleh bersujud kepada Allah. Apalagi umat Islam ya, umat Islam itu wajib bersujud. Jadi seharusnya ya. Terus untuk syukur sendiri. Syukur itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Syukur. Ada yang tahu nggak? Syukur itu mempunyai arti berterima kasih. Dalam hal ini tuh kita berterima kasih kepada Allah karena kita sudah diberikan kebaikan dan terhindar dari musibah. Nah, kita itu semua aktivitas sholat itu pasti ada sujudnya ya. Kecuali sholat apa? Yang tahu nggak? Yang nggak ada sujudnya. Ya benar. Sholat jenazah yang nggak ada sujudnya. Jadi juga belum bukunya sudah. Kita mengenai sujud. Nah, salah satu cara kita bersyukur kepada Allah tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah kok. Kita bersyukur juga bisa dengan melakukan dengan tindakan itu apa? Sujud syukur. Baik, yang kedua mengenai hukum sujud syukur. Jadi baca bareng-bareng yuk hukumnya. Hukumnya itu sunnah yang dalilnya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. yang terhindar dari musibah itu, dia tuh langsung sujud syukur. Nah, terus pembahasan selanjutnya mengenai tata cara sujud syukur. Jadi sujud syukur itu tidak
tidak boleh dilakukan pada saat sholat. Terus juga tidak boleh dilakukan pada saat setelah sholat ya. Soalnya karena itu dikhawatirkan jadi ibadah tambahan dalam setelah sholat. Karena kan biasanya kan setelah sholat kan itu ada ibadah sholat qobliyah kan. Ya itu nggak boleh dilakukan di sholat. Sebenarnya sujud syukur itu tidak ada terpaut, tidak ada kaitan waktu dan tempatnya kapan. Kalian itu boleh saja melakukan sujud syukur kecuali pada saat sholat dan saat sholat. Nah, terus dan tempatnya juga kalian boleh dimanapun di perjalanan juga boleh, karena kan kita kan di jalan kan nggak tahu ya terhindar dari musibah apa-apanya. Misal kita terhindar dari kecelakaan ada, kalau misalkan kita tuh harus bersyukur juga. Kalau di perjalanan kita bersyukur juga dengan cara menundukkan kepala. Terus juga sujud syukur itu ada syaratnya. Syaratnya itu seperti syarat sholat, seperti suci dari hadas kecil dan besar. Kalau kalian mempunyai hadas besar nih, kalian harus mandi dulu, habis itu baru sholat. Terus kalau hadas kecilnya itu kalian harus mandi dulu baru sholat. Terus habis itu ada menutup aurat. Sebenarnya kamu tahu sendiri kan, coba auratnya laki-laki dari mana sampai mana? Bisa sampai kan. Nah, itu pemain sepak bola itu sebenarnya nggak bisa itu nih. Ya, sebenarnya itu cuma belakang. Kalau pemain bola itu kan celananya pendek kan sampai terus menghadap kiblat. Kamu itu harus menghadap. Kalau mau sujud syukur ya harus menghadap kiblat. Kalau kalian sholatnya nggak menghadap kiblat, kalian itu sama saja nggak sah sujud syukurnya. Terus pembahasan yang ketiga mengenai sebab-sebab sujud syukur. Ada yang tahu nggak sebab-sebabnya apa saja? Ada 3 kan? Kita bahas yang pertama dulu ya. Mendapatkan kebaikan kenikmatannya tidak pernah terduga sebelumnya. Baik itu lipat pada diri sendiri, kerabat, teman, atau oke. Nah, contohnya kalian ikut jalan sehat nih, kan ada Gepres kan? Nah, banyak banget nih yang ikut jalan sehat, pesertanya ratusan bahkan ribuan. Tiba-tiba kalian tuh pasti udah berkecil hati kan? Oh, kalian udah dapat umroh, Gepres utamanya umroh. Terus tiba-tiba nomor kalian dibaca nomor 209, nomor kalian dibaca, wah kamu harus sujud syukur sampai dengan sekian. Soalnya benar-benar susah kan dapetin tiket umroh itu. Nah itu kalian harus sampai rumah sujud syukur. Terus yang kedua apa? Terhindar dari bencana atau musibah. Oke, contohnya kebakaran nih. Kebakaran kan biasanya kan ada runtuhan bangunan kan. Nah itu kalian selamat dari kebakaran, kalian harus sujud syukur aja. Terus kalian ikut perjalanan naik kapal, terus kapalnya tenggelam tapi kamu masih selamat, ya itu kamu juga harus bersyukur. Terus yang ketiga apa? Ketika kita melihat kegiatan ya, contohnya teman kamu ada yang mabuk nih, teman kamu ada yang mabuk, wah ada orang mabuk nih, karena Allah Ta'ala.